Ada pepatah Arab yang berbunyi, belajarlah walau sampai ke negeri Cina. Dan bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tak perlu harus jauh-jauh ke Cina untuk belajar. Datangkan saja mereka ke sini. Ya, Luhut mengungkapkan Indonesia akan menggarap proyek beras seluas 1 juta hektar di Kalimantan Tengah bersama Cina. Proyek kerjasama ini akan dimulai pada bulan Oktober 2024. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil dari pertemuan keempat High Level Dialogue and Cooperation Mechanism Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat tanggal 19 April 2024. Menurut Luhut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari mitra lokal untuk bekerja sama. Dia menyebut tanah yang dijanjikan seluas 1 juta hektar itu sudah ada dari zaman dulu. Akan tetapi, pengelolaan lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Misalkan dari 100.000 hektar naik hingga 200.000 hektar hingga selanjutnya. Adapun lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan hasil produksi tersebut adalah Perum Bulog. Baginya proyek ini penting karena padi merupakan permasalahan serius bagi Indonesia. Indonesia sampai kini masih impor beras sampai dengan jutaan ton. Sayangnya, ia tak menjelaskan secara mendetail teknologi apa yang akan dibawa dari Cina serta lokasi pasti lahan 1 juta hektar yang akan ditanami padi di Kalimantan Tengah itu. Unggahan di Instagramnya mengindikasikan proyek ini akan berlangsung di kawasan food estate yang telah ditetapkan pemerintah di Kalimantan Tengah. Food estate atau lumbung pangan secara sederhana adalah proyek pengelolaan lahan pangan berskala besar. Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, mengatakan ada 4 pilar pengembangan lumbung pangan. Pilar pertama adalah kecocokan tanah dan iklim dengan komoditas yang ditanam. Menurutnya, di banyak proyek food estate, pilar pertama ini pun sudah dilanggar. Tanah tidak cocok dipaksakan untuk padi dan juga sawah. Hasilnya sudah dipastikan gagal. Pilar kedua adalah infrastruktur pertanian, termasuk pengairan atau juga irigasi. Air kalau tidak bisa dikelola, selesai. Ketika musim penghujan, banjir. Lalu ketika musim kemarau, kering. Infrastruktur lainnya adalah jalan usaha tani yang dibutuhkan untuk mobilitas alat dan mesin pertanian serta pengangkutan hasil produksi menuju tempat pengumpulan. Pilar ketiga adalah budaya budidaya dan teknologi. Ini mencakup budaya bertani masyarakat setempat serta ketersediaan varietas atau kelompok tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan bersangkutan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah teknologi untuk pengendalian hama, pemupukan, dan pengelolaan lahan gambut atau lahan sulfat masam, lahan dengan tingkat keasaman rendah yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Pilar keempat adalah pilar sosial dan ekonomi, termasuk yang menyangkut tenaga kerja dan perhitungan keuntungan badan usaha. Satu petani di Indonesia biasanya mampu menggarap lahan 2.000 meter persegi. Katakanlah, para petani dibantu sejumlah teknologi modern sehingga masing-masing bisa mengelola lahan hingga 2 hektar. Berarti butuh setidaknya 500.000 petani untuk menggarap sawah 1 juta hektar. Lalu pertanyaannya adalah, dari mana bisa dapat 500.000 petani tersebut? Ahmad Tukhan, Direktur Eksekutif Lembaga Riset The Prakarsa, mengatakan hal senada. Menurutnya, selama ini pemerintah kerap meluncurkan proyek-proyek food estate ambisius dengan luas lahan besar, tapi kebingungan mencari orang-orang untuk mengerjakannya. Lalu banyaklah pertanyaan-pertanyaan seperti, yang akan mengerjakan siapa? Apa yang dilakukan dengan proyek food estate selama ini? Kan akhirnya melibatkan tentara. Tentara disuruh nanam. Apa itu? Tidak masuk akal. Selain itu, sawah yang ada mesti bisa menghasilkan setidaknya 4 ton gabah kering per hektar tiap kali panen.
Bila tidak, biaya produksinya akan lebih besar daripada keuntungannya, sehingga badan usaha yang terlibat akan merugi. Siapa yang mau bertani untuk rugi? Bila satu saja dari 4 pilar tersebut tak terpenuhi, maka proyek lumbung pangan hanya akan berujung kegagalan. Itulah yang terjadi pada berbagai proyek lumbung pangan di Indonesia dalam setidaknya 3 dekade terakhir sejak era Presiden Soeharto. Karena itu, bila pemerintah masih bersikeras mendorong pengembangan food estate melalui kerjasama dengan Cina, Andreas menilai itu akan sia-sia. Alih-alih mengembangkan food estate seluas 1 juta hektar, lebih baik pemerintah memilih lahan di lokasi-lokasi tertentu dalam area itu yang memenuhi segala persyaratan, sejalan dengan 4 pilar pembangunan lumbung pangan. Lalu pemerintah bisa membuka program transmigrasi untuk mendatangkan petani dari berbagai daerah untuk menggarap lahan-lahan pilihan tersebut. Dikembangkannya mungkin hanya beberapa ratus hektar atau beberapa ribu hektar terlebih dahulu di lokasi-lokasi yang betul-betul dipilih dengan seksama. Konsepnya adalah pembangunan lahan pertanian yang berbasis petani kecil, bukan food estate. Opsi lainnya, pemerintah bisa fokus meningkatkan produktivitas lahan sawah yang sudah ada dibanding membuka lahan baru dengan luas yang fantastis. Tinggal bagaimana pemerintah menemukan atau mencari teknologi dari berbagai negara, kemudian didorong produktivitasnya naik, pupuk, bibit, dan juga teknologi tepat guna, skill petani dinaikkan, dan juga seterusnya.